Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang banyak sekali, sangat-sangat banyak, sehingga kita nggak bisa hitung, karena di setiap langkah kita tuh ada nikmat Allah. Bahkan kemampuan kaki kita untuk melangkah pun itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Detakan jantung kita, hadirin, itu di sana ada nikmat Allah. Bahkan jantung kita tuh masih berdetak aja, itu nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana kita bisa menghitungnya, bagaimana bisa mengkalkulasikannya? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, nggak akan bisa, kata Allah. Dan nikmat terpenting adalah nikmat ilmu nafi' yang akan melahirkan iman dan amal soleh. Itu nikmat yang paling dibutuhkan oleh seorang insan. Kebutuhannya di atas nikmat harta, kebutuhannya di atas nikmat duniawi, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Oleh karena itu kita harus bersyukur, dan di antara cara bersyukur, hadirin, adalah dengan berusaha istiqomah, konsisten dalam belajar. Karena itu yang akan membuat kita tumbuh, berkembang, dan berhasil. Dan itu kunci sukses dari para ulama. Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab yang sangat terkenal dan beliau menjadi salah satu sosok yang memberikan faedah kepada Imam Syafi'i, karena murid beliau Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani rahimahullah itu pun guru imam, atau salah satu sosok yang dimana Imam Syafi'i menimba ilmu dari beliau. Al-Imam Abu Hanifah itu salah satu kunci keberhasilan beliau jadi ulama besar adalah konsisten belajar dengan Hammad bin Abi Sulaiman. Dan beliau menyampaikan, thabbattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu, gitu. Thabbattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Aku tuh konsisten belajar di sisi Hammad bin Abi Sulaiman, guru beliau, maka aku tumbuh, gitu. Aku berkembang, aku jadi matang, gitu loh. Thabbattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Aku tuh belajar konsisten, kokoh, gitu ya, nggak loncat-loncat, nggak belajar kitab A terus belum selesai pindah lagi ke kitab B, nggak selesai pindah lagi ke ini, enggak. Thabbattu inda Hammad bin Abi Sulaiman fanabattu. Maka aku tumbuh, berkembang, dan jadi memiliki ilmu yang kokoh.
Inilah kaidah yang sering kita sampaikan, man thabata nabat, man thabata nabat. Barang siapa yang konsisten, dia akan tumbuh, hadirin. Makanya PR kita bukan hanya ngaji Riyadhus Shalihin misalnya, tapi PR kita bagaimana kita konsisten mengkaji Riyadhus Shalihin. Atau ketika kita mengkaji sebuah kitab dari kitab-kitab para ulama, karya dari karya-karya para ulama, konsistensi itu penting. Itu yang perlu kita tanamkan terus di bidang manapun. Itu membutuhkan konsistensi. Kita tuh secerdas apapun, hadirin, kalau nggak konsisten di sebuah bidang, di sebuah titik, itu nggak akan berhasil dan nggak akan punya kualitas yang istimewa. Mungkin bisa, tapi nggak akan jadi pakar di bidang tersebut. Untuk berhasil itu butuh konsistensi. Tapi itu berat banget, Ustadz. Riyadhus Shalihin kan tebel. Setuju, emang nggak mudah. Makanya kan perintah terberat yang diemban oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan Abdullah bin Abbas, itu apa? Perintah istiqomah. Dan istiqomah itu konsistensi. Jadi perintah istiqomah itu paling susah memang. Jadi perintah terberat itu bukan sholat tahajud, tapi istiqomah sholat tahajud. Bukan nuntut ilmu atau kajian, tapi istiqomah ketika kajian. Makanya ini yang perlu kita tanamkan. Makanya kan ketika istiqomah itu susah tuh kita diminta untuk nggak banyak-banyak. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling Allah cinta itu yang paling konsisten, yang paling istiqomah, yang paling langgeng. Wa inqal, walaupun sedikit, itu yang paling berkah, yang paling kuat, yang paling kokoh. Makanya kalau kita belajar dulu ya waktu kita SMA gitu atau kuliah, mana yang paling kokoh? Belajar sistem SKS, sistem kebut semalam selama 12 jam non-stop, atau 1 jam selama 12 hari gitu loh. Semua sepakat 1 jam selama 12 hari itu lebih efektif daripada 12 jam sehari. Walaupun cerdas dan kita bisa menguasai 12 jam tuh udah besok paginya ujiannya mantap. Namun apakah mengakar, meresap? Enggak. Hari kedua ujian, materi hari pertama lupa lagi, udah awetnya cuma sehari misalnya, karena malam berikutnya kebut semalam lagi 12 jam. Tapi kalau 12 hari 1 jam itu sampai selesai ujian, sampai selesai hari-hari ujian, kalau ditanya materi hari pertama tuh masih bisa menggambar atau menjelaskan secara baik gitu loh. Hidup itu demikian. Jadi sebenarnya kalau kita renungkan ya hadirin ya, kita tuh ngaji kitab rutin gitu, kitab para ulama, misalnya Riyadhus Shalihin, itu sebenarnya kita bukan hanya belajar ayat-ayat atau hadis-hadis yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Misalnya kemarin kita belajar ayat wa qulil haqqa, lalu sekarang fasda' bima tu'mar. Bukan hanya belajar tentang itu. Berapa pekan lalu kita belajar bab tentang nasihat, sekarang amar ma'ruf nahi munkar. Bukan hanya belajar tentang ayat-ayat dan hadis-hadis itu, tapi sadar atau nggak sadar,
belajar kitab seperti ini, itu kita sedang belajar konsisten dalam hidup. Kita sedang belajar konsistensi gitu. Dan itu seringkali kita nggak sadar tuh. Kita nih sedang belajar konsistensi dan sedang belajar sebuah pola kebaikan. Misalnya kajiannya pagi gitu, udah itu terbangun tuh pola. Tapi bangun pola itu bukan 1-2 bulan hadirin, terus nanti konsisten. Atau nanti mungkin kita punya kajian pada asar, itu kalau kita 5 tahun kayak begitu, udah pola itu pada asar tuh saya harus belajar gitu loh. Nggak bisa enggak, walaupun misal kitabnya udah khatam gitu. Atau setelah 10 tahun gitu, misalnya guru kita meninggal dunia rahimahullah, tapi begitu pola terbangun, udah nanti itu insya Allah akan terus begitu. Kita akan cari lagi dan lain sebagainya. Nah, ini banyak yang lupa tentang masalah itu ya. Jadi itu bukan tentang sebatas belajar ayat demi ayat, hadis demi hadis, tapi ini belajar konsisten dalam hidup. Dan konsistensi dalam hidup itu kunci keberhasilan setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu loh. Thabattu inda Hammad bin Abi Sulaiman hatta atau fanabattu, aku konsisten bersama Hammad bin Abi Sulaiman maka aku tumbuh gitu, kata Al-Imam Abu Hanifah. Ini perlu kita camkan, harus pelan-pelan belajar konsisten itu ya, harus konsisten gitu loh. Gimana sih? Alhamdulillah aku udah belajar konsisten selama 3 hari Pak Ustadz. Itu mah bukan konsisten, itu daurah, itu seminar. Itu belajar konsisten, itu konsisten gitu kuncinya. Dan konsisten itu 10 tahun, nah itu belajar konsisten. 7 tahun, nah belajar konsisten. Kalau belajar konsisten 3 hari mah itu seminar, judulnya konsistensi. Nah itu poinnya hadirin Allah muliakan. Dan itu susah udah. Itu berat. Illa man rahimah rabbuhu, kecuali yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas orang gagal kan di hal tersebut ya. Nah, ini perlu konsisten. Ada dulu seorang ulama hadirin, merasa gagal gitu. Aku kok bodoh banget ya jadi orang, mungkin gitu di benak beliau waktu pas beliau belajar. Udah deh, aku mau resign aja, mau mundur dari ilmu dan thalabul ilm. Lalu istirahat hadirin di sebuah sungai, pinggir sungai. Terus ngelihat ada batu besar tuh yang bolong karena ditetesin air, tes gitu. Tapi itu aja batu bolong. Terus Allah kasih taufik buat sosok ini. Beliau bilang, aku emang bodoh ya, tapi kan masa sih sekeras batu itu? Kan batu itu pasti lebih keras. Nah, kalau batu yang keras aja, kalau ditetesin setiap saat, setiap menit, setiap hari, bolong juga, tembus juga. Masa iya ini nggak tembus? Masa iya Allah nggak kasih taufik? Akhirnya beliau balik lagi hadirin. Akhirnya konsisten belajar, jadi ulama. Gitu. Nah, kalau kita pengen jadi orang soleh, mau jadi wanita yang soleh, ya harus konsisten belajar lalu diamalkan. Nggak bisa berapa bulan langsung jago gitu, nggak bisa. Konsisten.
Itu jemaah sekalian. Makanya minta pertolongan sama Allah agar Allah kasih kita konsistensi dan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatain kita dan haturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam tasliman katsira. Gitulah. Baik, kita masuk ke surat Al-Hijr ayat 94 sebagaimana dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau, dan semoga Allah senantiasa merahmati kita semua dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Beliau menyampaikan waqala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Berpalinglah dari orang-orang musyrik. Hadirin Allah muliakan, lagi-lagi ini ayat yang singkat, fasda' bima tu'mar. Wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Sederhana, tapi ini hal yang penting dalam bab ini. Hadirin, apa hikmah dan pelajaran dari ayat ini? Ada dua hal yang Allah perintahkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, perintah untuk menyampaikan secara terang-terangan. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan bima tu'mar, bisa di ini lagi, bima tu'mar, sampaikanlah apa yang diperintahkan kepada engkau, dan yang diperintahkan kepada engkau dijelaskan oleh Imam Mujahid adalah Al-Quranul Karim, Jadi sampaikanlah Al-Quran dengan terang-terangan. Itu keterangan dari Al-Imam Mujahid, dan bisa dicek dalam tafsir At-Tabari.
atau seluruh apa yang Allah perintahkan kepada Rasulullah SAW secara umum, karena ma di sini melahirkan hukum umum, jadi semuanya disampaikan secara terang-terangan. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah SAW. Atau bisa bermakna juga if'al ma tu'mar. Jadi ayat ini adalah perintah untuk mengamalkan apa yang diperintahkan kepada engkau. Jadi di antara maknanya kata para ulama, if'al ma tu'mar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi fasda itu bisa bermakna sampaikan dengan terang-terangan, dan bisa bermakna amalkan, kerjakan yang diperintahkan. Nah ini itu poin. Lalu perintah yang berikutnya atau penggalan berikutnya, wa'arid 'anil musyrikin. Apa makna wa'arid 'anil musyrikin? Kata sebagian para ulama tafsir, la tubali bihim. La tubali bihim. Anda jangan pikirkan mereka, jangan pikirkan udah. Watruk musyamatahum wa musabatahum muqbilan ala sya'nika. Dan tinggalkan saling mencela dengan mereka. Musyamata, musyatamah, syatama, syatimah, musyatamah. Jadi tinggalkan saling mencela dengan mereka. Muqbilan ala sya'nik, fokus pada tugas dan urusanmu. Nah ini itu hadir. Ini bisa dicek dalam tafsir As-Sa'di. Hadirin Allah muliakan, itulah beberapa keterangan para ulama tentang ayat ini, dan ini sangat menarik loh. Jadi Allah perintahkan Nabi kita SAW untuk menyampaikan Al-Quranul Karim secara terang-terangan, mengamalkan, dan jangan la tubali, jangan direspon, jangan dipikirkan, jangan hiraukan gitu. Jangan hiraukan ya, jangan tidak menghiraukan. Gimana sih? Jangan apa? Jangan hiraukan ya, betul. Nah, jangan hiraukan gitu loh. Dan jangan saling mencela, dan jangan saling mencela juga, mencaci dan mencela. Jangan terprovok gitu loh dengan mereka. Fokus kerjakan urusan engkau, fokus menjalankan tugas engkau. Ini nih kunci sukses hidup lagi jamaah. Masya Allah memang ini.
Jadi Rasulullah SAW diminta untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kalau amar ma'ruf nahi mungkar harus diamalin gitu loh. Lalu jangan jangan ribet-ribet atau masuk ke ranah cela mencela, caci memaki. Fokus aja ngerjain urusan kita, fokus kerjakan tugas kita. Kalau mereka memberikan feedback negatif, memberikan respon negatif, jangan terprovokasi. Udah, hiraukan saja. Jangan hiraukan, apa hiraukan? Jangan hiraukan. Hiraukan saja ucapan itu. Benar kan? Hiraukan saja. Tidak ya, jangan kamu hiraukan. Oh iya betul. Masya Allah ya bahasa Indonesia tuh ya. Aduh kita nih. Apa hiraukan? Hiraukan saja Dimas, artinya apa? Hah? Pedulikan Dimas. Masya Allah. Bayangkan kita jadi ribet ngomong masalah begini nih. Aduh. Ini gara-gara kelemahan-kelemahan kita, hadirin lah. Oke, kita lanjutkan. Jangan digubris. Udah, kita tinggalkan hiraukan, kita main gubris aja. Lebih clear bagi saya karena kebodohan. Jadi ini pelajaran besar buat kita. Dari sini kita bisa simpulkan sejenak bahwa yang harus kita lakukan adalah tadi, berusaha amar ma'ruf nahi mungkar dengan syarat dan rambu-rambu yang berlaku. Dan kita belum jelaskan secara utuh ya, belum jelaskan secara komprehensif. Jadi pelan-pelan dulu. Tapi intinya lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita berusaha mengamalkan apa yang kita sampaikan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan, dengan segala kekhilafan kita sebagai anak manusia. Kullu bani Adam khata'. Tapi itu adalah bagian dalam konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan cuma bicara aja. Walaupun kalau kita belum bisa mengamalkan seperti ngajak orang naik haji, kita belum punya uang untuk haji. Ngajak orang zakat, nggak punya duit berzakat, itu tetap dilakukan. Atau kita mampu tapi kita lalai, kita nggak kerjakan, lalu kita lihat ada kemungkaran yang sama, tetap amar ma'ruf nahi mungkar, karena salah satu lebih baik daripada salah dua, gitu loh, kan begitu ya. Tidak mengamalkan itu kesalahan, tidak amar ma'ruf nahi mungkar kesalahan juga. Idealnya kerjakan dua-duanya. Tapi kalau itu tadi ya, kita lalai dalam mengamalkan, maka tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Tapi kan itu inkonsisten. Setuju, inkonsisten. Tapi melakukan satu kesalahan lebih baik daripada melakukan dua kesalahan. Tapi nanti powernya nggak kuat. Setuju, powernya memang nggak kuat. Nanti gampang dibantah. Setuju, gampang dibantah.
ya lo ngomong doang, lo sendiri nggak ngerjain, itu resiko karena kita nggak ngamal. Tapi tetap harus disampaikan. Iya sih, memang saya lalai, makanya saya nggak ingin kamu lalai seperti saya, gitu loh, karena saya tahu ini dampaknya tuh buruk, saya udah ngalamin gitu. Jadi banyak kita kan, saya juga masih kotor gitu loh, masa saya ngajak orang. Tetap ngajak orang. Adapun kita kotor, kita tinggal mandi gitu loh, bukan nggak ngajak orang untuk berbuat gitu kan. Jadi jangan sampai itu talbis iblis lagi tuh, kita kan masih kotor nih, kita penuh dosa, saya nggak mau. Amar makom saya belum sampai sana, lo nggak sampaikan. Tapi memang itu salah dari satu sisi. Bagaimana yang ideal? Sampaikan dan kerjakan. Sampaikan, kerjakan. Kalau ada khilaf, istighfar, taubat. Itu aja polanya. Sampaikan, kerjakan. Itu. Dan kalau kita bisa sampaikan dan kita kerjakan apa yang kita sampaikan, maka itu makom tertinggi. Dan amar ma'ruf nahi munkar kita tuh punya ruh, hadirin, punya ruh, punya power, beda gitu lah, beda. Makanya karya-karya hebat kata para ulama itu, ta'liful ulama min rahimil mu'anah, gitu kan. Karya-karya para ulama itu lahir dari rahim mu'anah. Rahim kesulitan dan beratnya ujian dalam menjalankan hal tersebut, dan mereka udah jalanin itu semua. Jadi sulitnya dan beratnya perjalanan kehidupan mereka yang mengamalkan apa yang mereka sampaikan itu. Makanya karya mereka itu punya power. Sedangkan kita seringkali baru sebatas teori, baca buku bagus, share gitu, atau ikutin kajian langsung di share pada pagi itu, gitu loh. Tapi kita belum mengalami pahit getirnya hidup pada saat kita mengamalkan kajian tersebut. Adapun para ulama, karya-karya mereka, kata Syekh Ali Hasan rahimahullah, beliau yang sampaikan ini, itu karya-karya yang lahir dari rahim pahit getir kehidupan pada saat mengamalkan apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka berikan, gitu. Itu membedakan kita dengan mereka. Seringkali secara kata-kata mungkin kita bermain dengan majas, bermain dengan keindahan ucapan, bermain dengan syair-syair, sedangkan ulama tuh cuma satu kalimat gitu loh, satu kalimat, tapi kok dampaknya beda ya. Kita tuh baca juga beda, karena itu tadi, karena mereka mengamalkan dan kita nih masih lalai dalam itu. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini pelajaran besar bagi kita nih. Seringkali itu kita terfokus pada retorika, terfokus pada permainan kata. Bagus, punya bahasa bagus tuh dia disukai dan dianjurkan memang. Makanya kan dalam ilmu bahasa Arab ada ilmu balaghah, ilmu adab,
lalu terbagi menjadi nathar dan syair, dan kalau kita kuasai semua otomatis bahasa Arab kita semakin bagus, advance gitu ya. Namun seringkali kekuatan ruh sebuah kata itu lebih kuat daripada komposisi kata yang ada dalam sebuah kalimat. Kenapa ruhnya tuh kuat? Karena yang menyampaikan itu udah mengalami pahit getir kehidupan saat menjalankan apa yang dia sampaikan. Berbeda, hadirin. Beda kan ketika kita tuh kalau baca sirah Nabi SAW, apalagi di hari-hari terakhir, ketika beliau menyampaikan as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum, jaga sholat, jaga sholat. Itu kan mayoritas orang baca sirah itu kan berkaca-kaca, hadirin. Kenapa? Kenapa kalau hari ini ada orang bilang sholat tuh biasa aja, tapi kalau Nabi bilang as-shalah as-shalah, jaga sholat, jaga sholat, ya karena kita baca sendiri bagaimana Nabi SAW itu sholat tahajud hatta tatawarramat qadamah, sampai kaki beliau bengkak. Terus ketika di akhir-akhir hayat beliau berusaha sholat berjamaah, pingsan, lalu siuman, berusaha bangkit lagi. Jadi ketika mengatakan as-shalah as-shalah itu, itu menghujam, hadirin, menghujam. Bahkan mata kita tuh bisa berkaca-kaca, padahal cuma as-shalah as-shalah aja tuh. Lalu kita ingat, ya Allah, kita ini lalai dalam sholat gitu. Jadi itu beda, hadirin lah. Orang tuh kalau ngamalin apa yang dia ucapkan, walaupun nama juga manusia pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan, tapi kalau dia berusaha, lalu Allah lihat kejujuran dia, maka Allah kasih ruh buat apa yang disampaikan. Makanya sebagian ulama-ulama senior itu kan bahasanya tuh biasa banget tuh, hadirin, dan nggak ada permainan intonasi, nggak biasa gitu. Tapi jutaan orang itu, bahkan banyak sekali, itu dapat hidayah dengan taufik dari Allah, lalu menghujam, lalu kayaknya mantap gitu loh kalau beliau bilang boleh, kita tuh kayaknya yakin banget untuk menjalaninya. Tapi kalau beliau bilang jangan, udah enggak deh. Padahal mungkin ini masalah khilaf yang kuat, tapi kalau beliau bilang sebaiknya jangan, udah diam kita tuh. Itu tuh salah satu faktornya, karena ketika beliau bilang jangan, itu lahir dari rasa sakit puluhan tahun dalam memperjuangkan keyakinan beliau gitu. Beda sama kita. Itu hal yang perlu kita tanamkan. Lalu yang terakhir, hadirin, baru wa'arid 'anil musyrikin. Sudah abaikan mereka. Kalau kamu dicaci, dimaki karena amar ma'ruf nahi mungkar, maka gak usah peduli. Artinya abaikan saja. Tidak, atau abaikan saja. Jangan terprovokasi saling mencela dan saling mencaci. Fokus kerjakan tugas dan tanggung jawab kita.
Ini kalau kita bisa komit dengan ini, bayangkan amar ma'ruf nahi mungkarnya sesuai dengan rambu-rambu, diantaranya hikmah gitu ya, kedepankan lemah lembut, terus amalkan yang disampaikan, lalu jangan terprovokasi, jangan masuk ke saling cela, saling maki, saling menghina, saling nyinyir, walaupun Anda dinyinyiri, walaupun Anda dicela dan dicaci, jangan masuk ke sana. Terus kita ngapain? Bengong? Enggak. Mukbilan ala sya'ni, fokus mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita, urusan-urusan kita. Oh, Masya Allah hadirin, ini kunci kehidupan lah. Yang jadi masalah apa? Kita seringkali terprovokasi, akhirnya seminggu cuman ngurusin begitu-begituan doang, lalu baper, lalu akhirnya seharian itu berantakan mood kita karena lagi sebel. Masa nanti omongin begini? Kata Allah berfirman, wa'arid 'anil musyrikin. Jangan, hiraukan aja lah, hiraukan, nah itu hiraukan, jangan direspon, hiraukan aja udah. Kalau ini arahnya caci maki, celah mencela, kalau mungkin kita diluruskan dengan ilmu, jangan dihiraukan, udah, jangan diabaikan, udah. Kita tinggalkan yang mustabihat ya, bagi diri sendiri. Udah cari yang itu aja, cari yang muhkamat lah udah. Nah itu muhkamat mutasyabihat dalam Quran itu kan kaidah kehidupan hadirin. Pokoknya ini agama kita nih, Masya Allah. Sebagai jamaah itu apa lagi Pak Ustadz ngomong muhkamat mutasyabihat lah, itu nantilah kita bahas itu, bagi yang tahu aja. Tapi intinya tinggalkan yang meragukan dan pilih yang sudah pasti-pasti aja bagi diri kita. Itu salah satu maknanya. Jadi udah, diabaikan aja, jangan masuk ke sana. Nggak akan selesai, hidup tuh nggak akan selesai dengan merespon hal-hal itu. Karena kalau kita respon si A, besoknya si B begitu lagi, terus kita respon si B, nanti minggu ketiga ada si C, kita respon si C, nanti minggu keempat ada si D. Ya terus kapan kita beramalnya hadirin? Kapan kita tunaikan tugas kita? Sibuk aja kita itu nanti, nggak selesai-selesai. Makanya lihat Nabi kita SAW dalam seumur hidup beliau, emang ada merespon? Enggak ada merespon. Padahal beliau seumur hidupnya udah dibilang orang gila, dibilang tukang sihir, segala macam deh. Ada direspon? Enggak direspon. Istri beliau Aisyah dituduh berzina, langsung direspon? Enggak, belum nunggu wahyu. Enggak direspon. Bayangkan dituduh berzina, enggak direspon. Dan betapa efektif dan produktifnya hidup beliau dalam kurun waktu 23 tahun, peradaban terbaik tercipta dengan taufik Allah. 23 tahun doang. Itulah. Adapun kita selama 23 tahun hasilnya apa? Gak ada. Main PS, pergi ke sana, pergi ke sini, ngobrol sana, ngobrol sini, habis waktu. Ikutin isu A, ikutin isu B, ikutin isu C, dan seterusnya. Bukan berarti permainan gak boleh, tapi proporsional. Jangan sampai melalaikan kita. Beliau 23 tahun
peradaban hadirin sampai hari ini dijadikan tolak ukur dan parameter kebenaran gitu. Manusia terbaik itu lahir dari taufik Allah lalu tangan dingin beliau. Kenapa? Karena fokus amar ma'ruf nahi mungkar diamalkan lalu tidak merespon, gak merespon, celah mencela, caci mencaci, nyinyiran, dihina, enggak, fokus saja, enggak merespon. Mukbilan ala sya'ni, fokus mengerjakan tugas dan kewajiban. Sedangkan kita terdistract, terpecah konsentrasi kita nih. Akhirnya ngurusi B, ngurusi A. Mau sampai kapan? Kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, barang siapa yang berharap selamat dari lisan manusia, fahuwa majnun, itu orang gila. Kenapa? Jangankan dia, wong Nabi SAW aja Nabi SAW aja dicela oleh lisan manusia, nggak selamat dari lisan Nabi SAW. Lalu jangankan manusia, wong Allah Subhanahu Wa Taala diomongin manusia itu loh. Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahman Ar-Rahim itu diomongin manusia. Lalu Anda berharap selamat dari lisan manusia? Majnun, kata para ulama. Itu orang gila. Kok punya cita-cita itu? Harapan yang gak masuk akal. Oleh karena itu fokus saja. Dan juga jangan nantang juga. Kita kan diminta untuk menjauhi fitnah. As-sa'id laman junnibal fitan. Orang yang bahagia itu orang yang dijauhkan dari fitnah. Jadi fitnah itu jangan dideketin. Hadirin Allah, fokus. Gitulah hadirin. Saya masih ingat salah satu kakak kelas itu dulu didatengin, terus diajak di asrama waktu itu, disahkan di asrama, terus diajak pembicaraan tentang celah mencela. Ada kasus ini, kata beliau gini, dengan mohon maaf ya akhi ya, antum lihat kan itu buku-buku terpajang di situ, buku-buku beliau di kamar beliau itu kan beliau taruh. Lihat buku-buku itu. Iya, kenapa emang? Itu banyak yang belum Anda baca. Jadi Anda mohon izin, lebih baik Anda baca buku ini daripada ngebahas masalah-masalah beginian. Udah ditinggalin. Kalau antum mau bicara masalah ilmu silahkan, kalau ini enggak, saya enggak tertarik. Ya, mendingan baca buku aja daripada bahas masalah beginian. Nah kalau kita senang bahas masalah-masalah gitu, atau terprovokasi, terpancing, makanya mintalah pertolongan kepada Allah. Mintalah pertolongan agar Allah lindungi kita dari fitnah dan pesesat dari fitnah tersebut. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan kalau kita bisa fokus, oh ini luar biasa. Seringkali kita tuh terprovokasi, atau yang lebih parah, udah nggak amar ma'ruf nahi mungkar, udah nggak ngamalin kebaikan, terprovokasi lagi ketika ada orang yang membicarakan kita. Ya terus apa hasilnya? Gitu. Iya juga ya. Iya. Udah nggak amar ma'ruf nahi mungkar nih bro. Udah nggak ngamalin yang baik dan menjauhi yang buruk. Terprovokasi.
akhirnya hidupnya gitu-gitu aja. Allah ta'ala alam bisawab. Tapi kita buka sesi tanya jawab, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan semoga Ustadz, keluarga dan tim serta semua kaum muslimin diampuni dosa-dosanya, selalu dirahmati dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, apabila kita merasa belum maksimal dalam mengamalkan nasihat kepada diri sendiri dan orang lain, apakah kita lebih baik fokus agar bisa nasihat lebih dulu untuk mencegah kemungkaran, atau hal ini bisa berjalan paralel? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, fokus pada sabda Nabi SAW, ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri, mulailah dengan diri Anda sendiri. Jadi mulai dengan diri kita. Dan Nabi juga bersabda kan sallallahu alaihi wasallam, tsummal aqrab fal aqrab, lalu yang terdekat baru yang dekat. Itu kan poin. Terus yang kedua, ingat juga hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran, apabila Anda melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka ubahlah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bilisani, kalau nggak mampu dengan lisan. Fa in lam yastati' fa biqalbi, kalau nggak mampu dengan hati. Fadzalika adhaful iman, itu iman yang paling lemah. Jadi Nabi kita SAW yang memerintahkan kita mulai dengan diri sendiri. Beliau juga SAW yang memerintahkan kita merubah atau mencegah kemungkaran kalau kita lihat gitu loh, dengan rambu-rambu dan kaidah yang akan insya Allah kita akan jelaskan pada waktunya. Jadi ini secara teknis atau rambunya kita belum jelaskan loh, jadi perlahan-lahan dulu. Nah, oleh karena itu memprioritaskan diri sendiri itu tidak bertentangan dengan mencegah kemungkaran kalau kita lihat depan mata kita gitu. Nah, yang perlu kita lakukan khususnya dalam kondisi ini yang ingin saya tekankan. Yang pertama, niat, hadirin. Niat itu penting. Innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung niatnya. Terus yang berikutnya, kita niatkan untuk menginginkan kebaikan buat saudara kita, menginginkan kebaikan untuk saudara kita. Kan nasihat itu iradatul khair liman suhila, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain itu dalam rangka menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, karena kita nggak ingin orang itu berdosa. Kalau dia berdosa, dia akan kena akibatnya, dan kita nggak mau dia kena akibat dari dosa tersebut. Jadi mengingkar atau mencegah kemungkaran itu adalah ekspresi rasa sayang, rasa cinta, dan spirit mensupport saudara kita, bukan menunjukkan kita lebih baik, kita lebih benar, atau kita lebih bertakwa, kita lebih soleh gitu. Bahkan hendaknya kita bangun perasaan pada saat kita mencegah kemungkaran orang tersebut, di waktu itu kita benar-benar meresapi dia itu di atas kita dan kita di bawah dia. Dan ini bukan jagoan-jagoan ilmu. Satu-satunya alasan kita mencegah dia karena mengharapkan ridho dan wajah Allah, lalu menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga sayang sama dia.
Jadi aman. Dari tekanan bahwa kenapa Anda mencegah sedangkan Anda masih seperti ini. Lo nggak ada hubungannya, Mas. Saya seperti ini, saya ngakuin saya banyak dosa, cuman saya sayang sama Mas. Saya nggak mau Mas tuh berdosa juga atau terimbas dengan dosa Mas itu. Kalau saya mah kotor, Mas, saya tahu, bahkan saya yakin Mas lebih baik dari saya. Nggak ada maksud menganggap lebih baik gitu. Makanya yang perlu kita perhatikan juga kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita coba hindari narasi kesempurnaan. Narasi kita tuh lebih tinggi, baik langsung maupun tidak langsung. Enggak. Kita tuh ningkarin bukan karena kita lebih soleh, karena ini perintah Allah aja. Kalau Allah nggak perintahin, saya mana berani bicara sama Mas, mau saya lebih kotor, Mas, gitu. Sebenarnya lebih kotor, Mbak mungkin salah dalam hal ini, makanya saya bicara, tapi kesalahan saya tuh jauh lebih baik, jauh lebih banyak. Saya tuh pengen saling mensupport aja gitu. Kan yang jadi masalah, diantara masalah kita dalam dunia amar ma'ruf munkar itu kan pada saat kita mengingkari itu, kesan yang sering ya, nggak setiap ya, kesan yang sering tercipta itu kesan kesempurnaan yang mengingkari, kesan ketinggian yang mengingkari. Kan nggak harus demikian, nggak harus demikian. Masih ingat kan hadis tentang mukmin itu sebarat satu tubuh? Ingat nggak hadirin? Nggak ingat? Apa nih? Ingat. Nah, ketika tangan membersihkan kotoran yang ada di kaki gitu, kan nggak mengharuskan tangan bersih dulu. Kan misalnya kita bersihkan sesuatu yang ada di kaki kita, tangan juga sebenarnya kotor juga. Paling yang bersih di jari-jari yang kita gunakan untuk bersihkan kaki tersebut. Nggak harus demikian juga. Tapi ini sebuah tanggung jawab aja dari tangan untuk membersihkan si kaki. Bukan berarti tangan lebih suci, enggak juga. Nah, ini yang harus ditanamkan teruslah hadirin. Ketika kita menyampaikan, bukan berarti kita lebih utama. Saya seringkali terngiang ucapan salah satu guru kami itu yang mengatakan, kalau saya nasihati kalian itu bukan karena saya lebih baik, tapi saya lebih dulu belajar. Allah takdirkan saya lebih dulu belajar ini, maka saya harus sampaikan kepada kalian biar kita sama-sama belajar gitu. Jadi bukan berarti saya lebih tinggi, enggak. Itu hindari hal-hal demikian. Enggak, jadi nggak ada beban harus sempurna dulu, emang nggak ada yang sempurna. Dan kalau kita kan gini kan, hidup kan, kalau kita koreksi orang di soal di jawaban soal nomor 4, karena kita betul di jawaban soal nomor 4 di ujian tersebut, kan bukan berarti pasti nilai kita lebih bagus daripada dia. Bisa jadi dia salah nomor 4, tapi dia cuma salah satu di nomor 4 itu. Kita tahu nomor 4, kita kasih tahu, ini loh rumusnya. Tapi kita dapat 5. Karena walaupun nomor 4 benar, nomor 1 salah, nomor 2 salah, nomor 5 salah, nomor 7 salah, nomor 9 salah. Gitu loh. Kan salah satu polanya kan kayak gitu ya hadirin ya.
itu. Jadi nggak perlu lah kita ribet-ribet begitu. Allah ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah kasih kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, semoga Allah terima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.